Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Studio Cerita dimanapun berada. Jangan lupa bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar kita senantiasa berkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah nyata yang penuh perjuangan, ketabahan, dan juga ujian. Kisah ini datang dari seorang tenaga kerja Indonesia, seorang perempuan asal Jawa Tengah, yang bekerja di Hong Kong sebagai perawat lansia. Untuk menjaga privasi, nama dan detail tokoh dalam cerita ini kami samarkan. Kisah ini menggambarkan sisi lain dari perjalanan hidup seorang pahlawan devisa yang seringkali harus menghadapi kenyataan pahit di negeri orang. Meskipun bekerja dengan niat tulus untuk menghidupi keluarga di kampung halaman, tak jarang mereka harus menerima kepahitan berupa perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang yang mereka layani. Dalam kisah ini, seorang TKI bernama Maya, bukan nama sebenarnya, menghadapi ujian berat ketika merawat seorang kakek jompo yang menjadi tanggung jawabnya. Di baliknya tertulis yang mulia, ia harus bertahan dari perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya hampir setiap hari. Namun, Maya memilih bertahan, bukan karena tidak memiliki pilihan lain, melainkan karena tekadnya yang kuat untuk menghidupi keluarganya di kampung. Bagaimana Maya menghadapi cobaan ini? Apa yang membuatnya tetap bertahan? Mari simak kisahnya hingga akhir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan seorang TKI yang penuh ketabahan ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar cerita-cerita inspiratif seperti ini dapat terus kami hadirkan. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, aku, Maya, bukan nama sebenarnya, memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Hong Kong. Keputusan itu bukan hal yang mudah, tetapi keadaan ekonomi keluarga memaksaku untuk mengambil langkah besar ini. Saya ingin membantu orang tuaku yang bekerja sebagai petani, adik memastikan adikku tetap bisa bersekolah, dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Setelah melalui proses pelatihan dan administrasi yang cukup panjang, akhirnya saya diberangkatkan ke Hong Kong melalui sebuah agen resmi. Di sana, saya ditempatkan untuk bekerja sebagai perawat lansia. Tugasku adalah merawat seorang kakek jompo yang tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di pusat kota. Ketika kali pertama tiba di apartemen itu, aku disambut oleh suasana yang asing di sekitarnya. Apartemennya bersih, rapi, tapi terasa sepi. Kakek itu, yang akan aku rawat, berusia lebih dari 80 tahun. Tubuhnya kurus, berputar sudah tertatih-tatih, dan ia bergantung padaku untuk semua kebutuhannya. Mulai dari makan, membersihkan rumah, hingga memandikan dirinya. Awalnya, saya merasa tugas ini adalah bagian dari pengabdian. Aku yakin bahwa pekerjaanku di sini adalah ladang pahala, sebuah bentuk bakti yang aku maksudkan untuk keluarga di rumah. Namun, tidak pernah terbayangkan bahwa pekerjaan ini akan menjadi ujian berat bagi kesabaranku. Hari-hari pertama, kakek itu terlihat ramah. Meski usianya sudah lanjut, ia masih cukup cerewet dan senang bercerita tentang masa mudanya. Aku mendengarkan dengan sopan, mencoba memahami bahasanya yang campuran antara Kanton dan Inggris. Saya pikir ini akan menjadi pekerjaan yang cukup mudah, meski menantang. Namun, hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak biasa dari perilaku kakek ini. Bagaimana saya menghadapi tantangan yang muncul? Bagaimana kisah ini berlanjut? Tetaplah bersama kami di Studio Cerita untuk mendengar lebih jauh perjuanganku sebagai TKI di Hong Kong. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar cerita-cerita seperti ini bisa terus kami hadirkan untuk Anda. Hari-hari awal bekerja di apartemen kecil itu mulai berjalan dengan rutinitas yang teratur. Aku bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan sederhana, membantu kakek bangun dari tempat tidurnya, dan memulai hari dengan membersihkan tubuhnya. Awalnya, saya hanya fokus menjalankan tugasku seperti seorang pekerja profesional. Tidak lebih, tidak kurang. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan yang mulai terbentuk antara aku dan kakek tersebut. Kakek adalah sosok yang, di balik usianya yang senja, masih penuh dengan cerita dan humor khas orang tua. Setiap pagi saat aku membantu membangunkan dari tempat tidur,
Ia seringkali bercerita tentang masa mudanya, tentang keluarganya yang kini tinggal jauh darinya, dan tentang mimpinya yang tidak sempat terwujud. Ia berbicara dengan nada yang perlahan, terkadang diselingi senyum yang tulus. "Aku merasa beruntung kamu ada di sini," katanya suatu pagi dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. "Kamu seperti anak perempuan yang tak pernah kumiliki." Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum kecil, mencoba menahan perasaan haru. Dalam keseharian kami, aku mulai melihat betapa kesepian menggerogoti hidupnya. Ia sering meminta aku duduk di pernikahan setelah pekerjaan selesai. Terkadang hanya untuk menemaninya menonton televisi, terkadang untuk mendengarkan cerita yang sama berulang kali. Meski melelahkan, saya tidak tega menolak permintaannya. Ketika waktu mandi tiba, kakek selalu terlihat lebih tenang. Aku membantu membersihkan tubuhnya dengan penuh kehati-hatian. Ia sering mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan senyuman. "Kamu sangat baik, Maya. Aku merasa jauh lebih sehat sejak kamu di sini," katanya suatu kali. Pada malam hari, sebelum tidur, kakek juga sering memintaku untuk membacakan surat kabar atau sekadar berbicara dengannya di ruang tamu. Ia tampak sangat menikmati kebersamaan itu. Aku pun merasa, meskipun ini adalah pekerjaan yang sulit, ada kepuasan batin saat melihat kakek merasa nyaman dan bahagia. Namun, di balik kedekatan ini, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Kadang-kadang, kakek berubah menjadi berbeda, terutama saat aku berada terlalu dekat dengannya. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasiku saja. Namun, ada momen-momen tertentu yang membuat aku mulai merasa tidak nyaman. Bagaimana kisah ini akan berlanjut? Apakah kebahagiaan kakek yang saya lihat benar-benar tulus? Ataukah ada sesuatu di baliknya? Simak terus cerita ini hanya di Studio Cerita. Hari-hari berjalan seperti biasa, dengan rutinitas pagi yang aku jalani dengan sabar. Namun, ada momen-momen tertentu yang membuat aku mulai merasa tidak nyaman. Semua bermula ketika aku membantu kakek saat mandi. Awalnya, saya hanya melakukan tugas seperti biasa, membersihkan tubuhnya dengan penuh kehati-hatian, memastikan ia tetap bersih dan segar. Namun, suatu hari, kakek mulai meminta sesuatu yang berbeda. "Tolong bersihkan bagian ini lebih lama," katanya sambil menunjuk area tertentu di tubuhnya. Awalnya, saya berpikir permintaannya wajar mengingat ia sudah lanjut usia dan membutuhkan bantuan ekstra. Namun, permintaan itu terus berulang setiap kali waktu mandi tiba. Ia mulai meminta saya untuk lebih teliti pada bagian tubuh yang seharusnya tidak menjadi fokus utama. Saya mencoba menuruti dengan tetap menjaga profesionalitas, tetapi lama-kelamaan saya merasa ada sesuatu yang ganjil. Kakek tampak menikmati prosesnya dengan cara yang berbeda. Ia tersenyum dengan cara yang membuat merasa tidak nyaman, dan sesekali ia melontarkan komentar yang membuat bingung harus bereaksi bagaimana. "Ah, kamu memang punya tangan yang lembut sekali," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya menunduk, berusaha mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Namun, situasi ini semakin sering terjadi. Saya merasa seperti sedang diuji, tetapi saya juga sadar bahwa saya tidak bisa langsung menolak. Sebagai pekerja di negeri orang, saya takut jika sikap saya dianggap tidak sopan atau bahkan dilaporkan sebagai ketidakpatuhan kepada majikan. Di satu sisi, saya ingin menjalankan tugas dengan baik, tetapi di sisi lain, saya merasa harga diri saya mulai dipertaruhkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini bagian dari pekerjaanku, ataukah ada batas yang telah dilewati? Aku mencoba mencari cara untuk menghindari situasi itu, seperti menyelesaikan waktu mandi dengan lebih cepat, atau mengalihkan perhatian kakek ke hal lain. Namun, keganjilan ini semakin membuat stres. Aku merasa tidak punya tempat untuk bercerita, karena aku jauh dari keluarga dan tidak ingin mereka khawatir. Bagaimana aku harus menghadapi situasi ini? Apakah aku harus bertahan demi keluarga, atau mencari cara lain untuk mengakhiri situasi yang membuatku tidak nyaman ini? Hari-hari di apartemen kecil itu mulai terasa semakin berat. Aku merasa seperti berada di persimpangan antara menjaga pekerjaanku demi keluarga di rumah, atau melindungi harga diriku dari situasi yang semakin tidak nyaman. Setiap kali mandi tiba,
Aku harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapi keganjilan yang terus berulang. Namun, saya tahu bahwa bertahan dalam situasi seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai dan kakek sudah tidur, aku memikirkan kesepian di kamar kecil yang menjadi tempat istirahatku. Aku membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa kemana-mana, berharap mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Aku ingat pesan ibuku sebelum aku berangkat ke Hong Kong. Nak, dimanapun kamu berada, selalu ingat bahwa harga diri dan iman itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau kamu merasa ada yang tidak benar, cari jalan keluar, meskipun sulit. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk berbicara dengan agen yang menempatkan saya pada pekerjaan ini. Dengan hati-hati, aku menceritakan apa yang telah terjadi tanpa menyebutkan detail yang terlalu pribadi. Agen tersebut awalnya terkejut, tetapi ia mendengarkan dengan baik. Kami akan mencari solusi untuk Anda, katanya. Beberapa minggu kemudian, saya pindah ke keluarga lain yang lebih membutuhkan bantuan dan memiliki lingkungan kerja yang jauh lebih nyaman. Kakek yang sebelumnya kurawat sempat merasa kehilangan, tetapi aku tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untukku. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa dalam situasi apapun, penting untuk menjaga integritas dan tidak ragu mencari bantuan ketika merasa ada yang tidak sesuai. Dunia ini penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian juga membawa pelajaran berharga. Pesan untuk Sobat Studio Cerita. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa menjaga harga diri dan iman adalah hal yang utama, bahkan di tengah godaan atau tekanan hidup. Jangan pernah takut untuk mengambil langkah yang benar, meskipun itu sulit. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ditemukan di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.